materinya boleh di-share aja dulu ya, biar tidak menyita waktu, mungkin dibuka dulu materinya. Boleh dibuka dulu materinya? Sebentar, Pak. Ya. Baik, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah kita mulai pertemuan kita ini, dan sebelumnya terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah memberikan waktu ya untuk kita kuliah ya di pertemuan yang ke-10 ya. Pertemuan yang ke-10 yaitu mengenai pandangan inventif Pancasila misalnya. Jadi bagaimana Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa ya. Pandangan hidup bangsa yang persatukan bangsa Indonesia ya. Nah, bangsa Indonesia ini kan bangsa yang majemuk ya, bangsa yang berbagai macam suku ya, berbagai macam budaya ya. Nah, ini memiliki ciri khas masing-masing yang unik ya, yang berbeda-beda, yang ciri khasnya itu ada ya setiap daerah ya. Ciri khasnya itu ada setiap daerah-daerah. Nah, karena adanya banyak perbedaan-perbedaan suku, budaya ini di satu sisi menyimpan potensi positif dan juga menyimpan potensi negatif ya. Potensi positifnya ketika bersatu maka akan menjadi bangsa yang kaya akan budaya dan suku ya. Sedangkan potensi negatifnya itu yaitu amat sangat rentan ya untuk berpecah belah, karena setiap suku, bangsa, budaya itu memiliki perbedaan background masing-masing yang beda-beda gitu ya. Contoh misalkan ya, mungkin kalau di daerah-daerah Sumatera ya, ini bukan membicarakan kejelekan, tapi ini adalah sesuatu yang harus kita ketahui ya. Misalkan di Sumatera itu kalau bicara mungkin agak sedikit keras gitu ya. Nah, bukan hal yang negatif, tapi ini memang budaya memang bawaan alam seperti itu gitu ya. Terus kalau di daerah Jawa mungkin ya bahasanya mungkin pelan-pelan kalau ngomongnya gitu ya. Nah, ini kalau tidak saling mengenal ya akan terjadi salah paham ya. Kalau tidak saling mengenal akan menjadi salah paham antara keduanya ya. Nah, inilah yang harus dipahami ya oleh bangsa Indonesia ini, bangsa yang majemuk ini, agar bisa saling memahami
saling mengerti ya. Nah, ini dibutuhkan suatu ikatan ya. Nah, salah satu ikatannya itu adalah Pancasila ya, sebagai perjanjian luhur ya. Nah, Pancasila sebagai dasar negara ya, dan juga merupakan sebagai alat mengikat bangsa Indonesia ini untuk bersatu ya. Boleh di next, Bang? Bang Rifki, Muhammad Rifki. Nah, pengertian Pancasila sebagai perjanjian yang luhur. Pengertian Pancasila yang bersifat sosiologis adalah dalam fungsinya sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya, sedangkan pengertian yang bersifat etis ya dan filosofis adalah dalam fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cita-cita dalam mencari kebenaran. Pancasila sebagai philosophical way of thinking dapat dianalisa dan dibicarakan secara mendalam ya. Karena orang yang berpikir secara filosofis tidak ada henti-hentinya ya. Namun demikian harus disadari bahwa kebenaran yang dapat dicapai manusia adalah kebenaran yang masih relatif ya. Itu tidak absolut atau mutlak. Kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang ada pada ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu dalam mencari kebenaran Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada saat mendirikan negara tidaklah perlu sampai menimbulkan pertentangan dan persengketaan apalagi perpecahan ya. Nah, jadi dalam hal ini ya dikatakan bahwa ketika kita mendiskusikan sesuatu gitu ya, itu mengenai adat, kebudayaan, suku, yang mana sesuatu itu mungkin memiliki pandangan yang berbeda gitu ya. Contoh tadi yang saya katakan ya, karena memiliki background alam yang beda ya, memiliki background budaya yang beda, gitu kan. Misalnya tadi daerah Sumatera itu ketika atau bukan hanya Sumatera sih, biasanya daerah-daerah yang memang masih memiliki lahan yang luas ya, kan alamnya berbeda tuh ya dengan orang yang tinggal di daerah perkotaan yang mungkin sudah padat penduduk ya. Secara demografi mungkin dia berbeda gitu ya. Orang yang tinggal di daerah yang padat penduduk dengan orang yang tinggal di daerah yang masih luas lahannya itu akan berbeda ya ketika penyampaiannya, ketika berdiskusinya, ketika berbicaranya ya. Itu kan berbeda dan itu bukan tolak ukur benar salah ya. Itu bukan tolak ukur benar salah. Misalkan ada orang yang mohon maaf ketika berbicara agak sedikit keras gitu kan. Ternyata begitu lihat ternyata dia tinggal di daerah yang memang masih jarang penduduknya gitu kan, sehingga diperlukan energi ekstra ketika di tempat tinggalnya gitu ya. Dan itu terbawa gitu kan. Dan itu bisa berubah nggak? Bisa, ternyata bisa berubah ya. Begitu pula orang yang biasa tinggal di daerah yang padat penduduk biasanya bicaranya pasti akan tidak teriak-teriak kan. Kalau teriak-teriak tetangganya bisa dengar, disangka nanti ini orang kok berantem mulu tiap hari gitu kan. Padahal bukan berantem ya. Itu memang bicaranya seperti itu gitu kan. Akan menyesuaikan ya, akan menyesuaikan. Dan itu lagi-lagi bukan sebagai tolak ukur benar salah. Itu memang sesuatu yang udah bawaan ya, bawaan. Ya benar salah itu ya ketika ya kebenaran dan kesalahan itu sendiri ya substansial. Jadi sifatnya itu bukan penyampaian ya. Nah, dari muatannya itu, dari muatan perkataannya itulah benar salah itu ya terlihat dari muatan perkataan, tindakan ya. Kalau memang tindakan yang benar ya pasti benar, tindakan yang salah pasti salah. Bukan dari penyampaian ya. Mungkin ada orang yang penyampaiannya itu suara itu menggelegar gitu kan. Tapi kita lihat ya kan muatannya benar apa salah itu ya. Itu namanya tuh relatif ya. Relatif. Ketika seorang itu memang dari orang yang tinggal di daerah penduduknya masih jarang gitu kan, biasanya ya dia akan menyampaikannya suaranya agak sedikit keras ya. Ya itu mungkin karena background alam. Ini salah satu contoh saja.
Walaupun mungkin ada contoh yang lain ya ada gitu ya. Ini merupakan yang biasanya seperti itu gitu ya. Nah, itu sifatnya relatif ya, sifatnya relatif. Nah, dikatakan bahwa yang mutlak itu ya ketuhanan yang Maha Esa ya, yang bersumber dari ketuhanan yang Maha Esa. Dari Tuhan itu ya mutlak ya, benar salah itu tadi ya. Kalau ukur benar salah itu misalkan yang mencuri ya, itu kan perbuatan yang dilarang oleh Tuhan kan. Maka mencuri itu menjadi ya kesalahan mutlak ya, tidak diperbolehkan mencuri kan. Lalu mencaci maki ya, itu kan dilarang oleh Tuhan ya. Ya berarti itu menjadi kesalahan mutlak ya. Terus kebaikan yang kebenaran yang mutlak misalkan bantu orang tua ya kan. Tuhan kan menyuruh kita untuk saling membantu, apalagi orang tua ya kan. Nah, itu suatu kebenaran yang mutlak ya. Jadi seperti itu ya. Jadi yang relatif itu tadi ya, cara penyampaian ya. Terus ya pokoknya masih bungkus-bungkusnya ya. Itu kita tidak bisa menjustifikasi ya seorang yang penyampaiannya mungkin beda gitu ya. Kita bilang itu salah, nggak bisa ya. Yang benar salah itu ya dari muatannya, ya dari substansialnya, ya benar salah. Oke, next. Next, oke. Nah, lihat dari sejarah sebelumnya bangsa Indonesia mempunyai 3 fase perjanjian, ya. Yaitu fase pada masa kerajaan, ya. Nah, pada masa kerajaan Indonesia sebelum menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Nah, ini kita dulunya masih kerajaan-kerajaan, ya, yang masih terpisah-pisah, ya. Nah, dimulai dari kerajaan-kerajaan dulu ada namanya Gajah Mada ya, ingin menyatukan seluruh wilayah Indonesia ini ya. Lalu yang kedua itu adalah fase zaman pergerakan kemerdekaan. Ya. Nah, yang kedua ini adalah fase pergerakan zaman sebelum pra kemerdekaan. Di sini terjadinya fase konsolidasi ya, menyatukan kembali Indonesia ini ya, wilayah ini ya dalam satu kesatuan. Yang ketiga itu adalah fase kemerdekaan, memproklamirkan kemerdekaan dan berjanji membentuk sebuah negara kesatuan ya. Terbentuk negara kesatuan dimulai dari negara Kepelabuhan Sriwijaya, negara Kepelabuhan Majapahit ya, Kesatuan Republik Indonesia ya. Nah, itu fase-fase dalam perjanjian luhur ya, mulai dari kerajaan, kesultanan ya, lalu menuju kemerdekaan ya, ketika itu dihancur leburkan oleh penjajah ya. Nah, lalu fase kemerdekaan ya, lalu setelah kemerdekaan ya itu sampai Indonesia itu benar-benar kalau dibilang itu aman lah mungkin ya, safety ya. Itu ketika setelah kemerdekaan pun tahun 45 itu Belanda, Portugis, dan Inggris itu sebenarnya berusaha menjajah kembali ya, berusaha menjajah kembali itu sampai tahun 59 maksudnya, 1959 ya. Nah itu berusaha untuk menjajah kembali, tapi ya berkat kegigihan rakyat Indonesia ini, bangsa Indonesia ini, dan juga atas berkat Tuhan yang Maha Esa ya, kita alhamdulillah ya kalau bahasanya itu kita terlepas dari penjajahan ya. Kita terlepas dari penjajahan. Nah, next. Nah, ini dasar ya, tokoh sumber dan segala sumber yang bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan dan mendirikan negara atas dasar satu rakyat Indonesia itu beragama ya. Memang kita ini negara bukan negara agama ya. Tapi bukan berarti juga kita ini negara tanpa agama ya. Karena semuanya ya, semua rakyat bangsa Indonesia ini ya adalah rakyat yang beragama ya.
rakyat yang beragama. Sehingga apa? Ya kita berjalan berdasarkan atas tuntunan agama. Karena juga pada sila pertama itu adalah cerminan agama, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Pernah saya singgung juga ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Kita ini beda sosialis dan liberalis ya. Sosialis dan liberalis itu tidak memandang adanya Tuhan ya. Liberalis ya, dia hanya memandang pada kebebasan berakal ya. Sosialis ya, dia hanya memandang pada pemimpinnya ya, pemimpin. Nah, jadi kalau pemimpin yang ngomong A harus A semua ya. Kalau pemimpin yang ngomong B harus B semua. Nah, dia tidak memandang adanya Tuhan. Beda dengan Indonesia dengan dasar Pancasila ini. Kita ini memiliki dasar yang sangat kuat akan agama, yaitu sila pertama ya. Nah, karena itu dikatakan bahwa rakyat Indonesia beragama ya. Nah, yang kedua, rakyat Indonesia ini telah dijajah ya. Nah, sehingga memiliki rasa senasib sepenanggungan ya. Memiliki rasa senasib sepenanggungan sehingga merasa ingin segera mengakhiri penjajahan gitu ya. Nah, bersama-sama ingin mengakhiri masa penjajahan. Dan yang ketiga, rakyat Indonesia telah berusaha dan mencapai kemerdekaannya berusaha dengan cara berjuang ya. Nah, ini ya. Perjuangan secara diplomasi, perjuangan secara perang ya, perjuangan dengan segala macam cara telah dijalankan oleh bangsa Indonesia ini dan akhirnya menghasilkan kemerdekaan ya. Nah, ini merupakan suatu apa ya kalau dibilang itu PR ya bagi bangsa Indonesia sekarang ini agar kita bisa mempertahankan ya. Karena yang susah itu adalah mempertahankan. Kalau merebut itu terkadang kita mudah untuk bersatu ya. Nah, justru ketika mempertahankan ini kita malah susah untuk bersatu ya. Malah mudah untuk bercerai-berai. Nah, lalu 4, rakyat Indonesia mempunyai cita-cita yang luhur mulia. Cita-cita yang luhur mulia itu yaitu keinginan merdeka tanah airnya, keinginan berkehidupan berkebangsaan yang bebas ya. Nah, kita ingin Indonesia ini merdeka. Dalam arti merdeka itu bukan serta-merta mereka, tapi juga artinya itu kita mengelola sendiri gitu. Kita mengelola apa yang ada di Indonesia ini kita kelola sendiri dengan tangan kita sendiri, bukan dengan tangan asing atau asing ya. Nah, jadi kita harus benar-benar bangsa yang mandiri ya. Bangsa yang bisa berjalan tanpa adanya campur tangan asing maupun asing ya. Nah, ini keinginan luhur ya. Jadi kita benar-benar jadi bangsa yang bebas. Bebas dalam artian kita mengelola sumber daya alam kita sendiri ya. Kita istilahnya jangan sampai menjadi istilah kasar itu pembantu ya di negara sendiri. Jangan sampai ya kita menjadi jongos bahasa kasar itu jadi pembantu di negara sendiri. Nah, ini jangan sampai. Nah, ini dikatakan kita bebas ya, bebas yaitu mengelola sumber daya alam yang kita punya untuk kita juga ya dan untuk anak cucu bangsa Indonesia ini seterusnya. Nah, yang kelima rakyat Indonesia ini mendapatkan karunia. Karunianya apa? Yaitu tanah yang subur ya, dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, ini merupakan karunia ya. Kita hanya memiliki 2 musim ya, yaitu musim hujan dan musim panas. Sehingga biaya hidup ya. Sebenarnya ini nanti karena ini akan bersangkut paut ke biaya ya. Beda dengan negara lain ya yang tidak dilalui oleh garis khatulistiwa memiliki 4 musim ya. Ada musim salju, ada musim semi, ada musim panas, ada musim apa lagi? Dingin ya. Nah, itu semua pasti akan membutuhkan biaya. Kenapa bisa membutuhkan biaya? Ketika musim salju pasti kita akan butuh pakaian yang tebal ya. Kita akan butuh pakaian yang menghangatkan tubuh kita, kalau tidak kita bisa sakit dan bahkan bisa meninggal ya. Itu kan pasti butuh biaya kan?
Tapi kalau kita hanya punya 2 musim di Indonesia, yaitu hanya musim panas dan musim hujan saja, ya mungkin pakaian kita tidak sebanyak ketika 4 musim, ya, 4 musim. Nah, itu sebenarnya karunia juga tuh ya. Lalu juga, waktu ya, antara siang dan malam itu 12-12 ya, bukan 11-12 ya. Ya kalau bisa dihitung 12-12 lah ya, dari 24 jam itu 12-12. Nah, artinya seimbang ya, seimbang. Ketika kita bekerja dengan kita istirahat itu seimbang. Nah, ini kalau di belahan negara lain yang tidak dilalui oleh garis khatulistiwa itu kadang-kadang waktu siang yang begitu panjang ya, mungkin sampai waktu siangnya itu sampai 16 jam ya, 17 jam ya. Nah, tapi di Indonesia tidak ya, 12-12 lah. Nah, itu kan akan mengakibatkan letih ya, capek kan, lelah ya. Nah, begitu pula sebaliknya, terkadang waktu siangnya hanya 7 jam, hanya 5 jam ya, hanya berapa jam saja. Nah, habis itu malam ya, panjang malamnya kan. Nah, itu kan butuh suatu kalau dibilang tuh adaptasi ya. Nah, butuh adaptasi. Sehingga ya lagi-lagi ya, pasti akan butuh biaya ya. Nah, kita bersyukur di Indonesia ini ya, dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga waktu itu menjadi rata ya. Itu 12 jam, 12 jam. Nah, rakyat Indonesia ya mendirikan negara ya. Nah, lalu di dalam teks proklamasi ya kemerdekaan bangsa Indonesia memproklamirkan 2 pernyataan. Yang satu yaitu memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan yang kedua itu telah memproklamirkan akan berdirinya negara Indonesia dengan tempo dengan cara sesingkat-singkatnya. Ya. Nah, itu memiliki 2 ya. Artinya kita akan segera merdeka ya. Dan kedua itu akan ada lahirnya negara Indonesia. Oke, next. Next, Rifki. Waduh, gimana nih? Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara. Selain fungsi pokok tersebut, masih ada fungsi lainnya, yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa, ya, Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Ya. Nah, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ideologi itu artinya ideologi ya, bahasanya itu ideal ya, sesuatu yang ideal ya, bahasa ideal ya. Nah, sesuatu yang ideal itu apa sih yang kalau dibilang tuh sempurna ya, sesuatu yang ya bagus lah ya, ideal itu kan sesuatu yang bagus kan. Nah, ini idealnya ini seperti ini gitu kan, gambarannya itu seperti ini ya. Nah, satu gambaran paling bagusnya seperti itu. Nah, ini Pancasila ya. Bahasa Indonesia kalau mau bagus tuh ini Pancasila nih, lihat Pancasila. Lihat Pancasila ini dijalankan dan itu ideal. Menjadi dasar pemikiran ya. Sama juga dengan epistemologi ya. Menjadi dasar pemikiran. Pandangan hidup ya. Jadi ketika bahasa Indonesia ini menjalankan kehidupannya ya, bagaimana Pancasila itu ya? Itu pertama ketuhanan yang Maha Esa ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, apakah kelima hal tersebut, kelima sila tersebut ya telah dijadikan sebagai jalan hidup ya. Lalu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia ya. Jiwa ini hampir-hampir sama sebenarnya ya. Pandangan hidup, jiwa, ya, kepribadian, ya, itu sebenarnya hampir sama, ya. Perjanjian luhur, itu sesuatu yang memang mengikat, ya. Itu mengikat, perjanjian itu apa sih, kayak
Ya namanya orang udah berjanji gitu kan, ya harus ditepati gitu ya. Sumber dari segala sumber hukum, maksudnya ketika ada undang-undang, peraturan atau kebijakan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya, harus melihat pada Pancasila ya. Pertama, apakah dia tidak melanggar ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Ketika ada undang-undang itu harus lihat dia menciderai ketuhanan yang Maha Esa tidak gitu kan. Kalau sampai iya berarti harus dibatalkan undang-undangnya ya. Lalu manusiaan enggak, memanusiakan manusia apa enggak? Nah, terus adil apa enggak? Adab apa enggak gitu kan? Beradab apa tidak gitu kan. Lalu apakah itu mempersatukan atau memecah ya? Terus apakah dia memiliki hikmah ya, kebijaksanaan dalam pengambilan hukumnya itu ya. Lalu apakah dia menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi melihat 5 hal tersebut. Lalu Pancasila sebagai falsafah hidup ya, ini sama ya. Oke, next ya, karena waktunya juga. Oh ini tadi udah ya, next ya. Next. Nah ini nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila ini sebenarnya pernah saya jelaskan juga, yaitu pertama ketuhanan, itu nilai religiusitas ya. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang mengakui adanya Tuhan ya. Nah, jadi bangsa yang religius, nilai religius adalah nilai yang keterkaitannya individu dan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung dan mulia ya. Nah, jadi bangsa Indonesia ini mengakui adanya sesuatu zat yang maha ya, yang maha segalanya ya, yang mengatur kehidupan manusia ini. Nah, itu dalam sila pertama ya. Yang kedua itu kemanusiaan ya, yaitu moralitas. Nah, ini bahasa Indonesia ini bangsa yang bermoral ya. Nah, ini hati-hati ya, kita di zaman sekarang ini medsos begitu kencengnya ya, sehingga keburukan-keburukan itu begitu cepat tersebar ya. Keburukan-keburukan itu begitu cepat menyebar sehingga merugikan kita sendiri ya. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berkemanusiaan, bangsa yang memiliki moralitas yang tinggi ya. Ketika terlalu banyaknya keburukan yang menyebar ya melalui medsos ya, sehingga kita terstigma menjadi negatif ya. Nah, ini akibat dari menyebarnya hal-hal yang buruk itu ya. Sehingga apa? Persatuannya itu jadi kurang ya, jadi kurang bersatu. Jadi kita bangsa yang berpecah belah karena keburukan itu terlalu cepat menyebar dengan adanya teknologi sekarang. Oke, next. Nah, permusyawaratan dan perwakilan ya. Nah, ini kita sebagai makhluk sosial ya, masih membutuhkan berdampingan dengan orang lain ya, saling berdampingan, kita saling kalau dibilang itu ya kita tidak akan bisa hidup sendiri ya. Walaupun kita punya uang banyak, tapi kalau kita tinggal sendiri tidak akan bisa. Mungkin gini teman-teman, misalkan ya, saya kasih uang ya ke teman-teman ini per orang, misalkan saya kasihlah 1 miliar per orang ya. Tapi syaratnya satu, teman-teman saya kurung dalam ruangan, nggak boleh keluar selama-lamanya. Tapi saya kasih uang 1 miliar, mau nggak? Kan pasti nggak mau kan? Ya nggak ada nilainya uangnya ya. Kenapa? Ya karena tidak bisa bertemu orang ya, tidak bisa melakukan transaksi ya, tidak bisa menukar uang tersebut, harta tersebut ya. Nah, gitulah ya. Makhluk sosial itu pasti butuh sesama manusia ya. Pasti butuh transaksi ya. Pasti butuh saling melengkapi ya. Ada yang jual, ada yang beli ya. Kalau hanya ada yang jual, ya percuma. Kalau hanya ada yang beli, nggak ada yang jual, percuma juga kan. Ada yang jual, ada yang membeli ya. Lalu keadilan sosial ya, itu nilai keadilan adalah yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan ya. Jadi hukum itu harus adil sama semua ya di mata hukum ya. Jangan sampai ya karena anak pejabat, anaknya si A, anaknya si B ya, menjadi ada sesuatu extraordinary. Nah, tidak boleh itu ya.
adanya perbedaan perlakuan karena keturunan. Nah, ini tidak boleh ya. Tidak diperbolehkan seperti itu ya. Baik itu dia anaknya si A, anaknya si B, ketika memang ada peraturan seperti itu ya, maka harus ditegakkan ya. Harus ditegakkan, jangan sampai mentang-mentang apa ini rakyat jelata ya, yang di sana itu adalah anaknya si A, anak si B ya, beda perlakuan. Nah, itu berarti dia melanggar Pancasila tuh, berat itu ya. Melanggar Pancasila dia, melanggar hukum segala hukum ya. Nah, orang yang seperti itu seharusnya ya keluar dari Indonesia ya, karena dia melanggar Pancasila ya. Yang apa? Tidak bisa berbuat adil itu kan. Nah, dia tidak berbuat adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Mentang-mentang yang ini rakyat biasa ya, yang ini rakyat biasa, yang di sana itu anak si A, anak si B, ada beda perlakuan. Nah, ini berarti dia tidak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, next. Hakikat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, ini tadi sebenarnya udah. Ya. Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut sebagai way of life ya, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia dan atau petunjuk hidup ya. Walaupun ada banyak istilah mengenai pengertian pandangan hidup ya. Nah, tapi ini bagaimana bangsa Indonesia ini menjalani kehidupan ini ya, yaitu dengan melihat Pancasila ini ya. Nah, ini sama sih sebenarnya ya, hampir-hampir sama bahasa-bahasanya itu ya. Tadi udah dibahas juga, mungkin next aja ya, next. Nah, ini upaya menjaga nilai-nilai luhur Pancasila. Kok apa nih? Coba. Nah, global ya. Berapa upaya yang dilakukan? Kenapa nih?